terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rina Lutfia dengan NIM 2017-210-407. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan praktis realistis. Pandangan ini itu bertumpu pada kenyataan yang diamati dan berlaku di dalam dunia bisnis dewasa ini. Maksudnya adalah pandangan ini itu didasarkan pada apa yang umumnya dilakukan oleh orang-orang bisnis. Pandangan ini tuh melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, membeli barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan profit making. Dasar pemikiran bahwa orang yang terjun ke dalam dunia bisnis itu tidak punya keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari keuntungan. Kegiatan bisnis adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial. Karena itu, keuntungan itu sah untuk menunjang kegiatan bisnis. Tanpa keuntungan, bisnis itu tidak bisa jalan. Orang-orang yang terjun pada pandangan ini itu memiliki motto "The business of business is business". Di pandangan ini itu dikenal dengan istilah single client system, yang artinya satu-satunya klien dalam bisnisnya hanyalah pemegang saham atau shareholder. Tugas pelaku bisnis dalam pandangan ini yakni menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk pemegang saham mereka. Nah, yang selanjutnya yakni pandangan ideal. Disebut pandangan ideal mengapa? Karena dalam kenyataannya itu masih merupakan suatu hal yang ideal mengenai dunia bisnis. Sebagai pandangan yang ideal, pandangan ini tuh baru dianut oleh segelintir orang yang dipengaruhi oleh idealisme berdasarkan nilai yang dianutnya. Di dalam pandangan ideal ini didefinisikan oleh dua ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertukaran dagang itu terjadi karena satu orang itu tidak memproduksi lebih banyak barang, sementara ia sendiri itu membutuhkan barang yang tidak bisa dibuatnya sendiri. Nah, yang kedua yakni menurut Mas Susinta, tujuan bisnis sebenarnya bukanlah mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sedangkan keuntungan itu tidak lain hanyalah simbol kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan bisnis suatu perusahaan. Artinya, karena masyarakat merasa kebutuhan hidupnya itu dipenuhi secara baik, itu mereka itu akan menyukai produk perusahaan tersebut yang memang dibutuhkan, tapi sekaligus juga puas dengan produk tersebut. Nah, pandangan ideal ini tuh berbeda dengan pandangan praktis realistis yang sudah saya jelaskan tadi. Pandangan ini itu selain untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengedepankan kepuasan customer. Nah, dengan melihat kedua pandangan berbeda ini, itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa citra jelek dunia bisnis itu sedikit banyaknya disebabkan oleh pandangan pertama yang melihat bisnis sekedar sebagai mencari keuntungan. Nah, yang selanjutnya, salah satu upaya untuk membangun bisnis sebagai profesi yang luhur adalah dengan membentuk, mendukung, dan memperkuat organisasi profesi. Melalui organisasi profesi tersebut, itu bisnis bisa dikembangkan sebagai sebuah profesi dalam pengertian sebenar-benarnya, sebagaimana yang telah dibahas. Nah, seseorang yang menganut pandangan ini itu mempunyai motto yakni good business is good ethics. Di dalam pandangan ideal ini dikenal dengan istilah multiple client system, yang artinya satu-satunya klien adalah para stakeholder. Nah, tugas pelaku bisnis dalam pandangan ini yakni memberikan bobot perhatian yang sama terhadap kepentingan masing-masing yang berbeda. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Astaghi Muharram dengan NIM 2017-210-411. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang ketidakbenaran mitos bisnis amoral. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah pertaruhan nama baik, yang kedua adalah bisnis di tengah masyarakat, yang ketiga adalah legalitas dan moralitas, yang keempat adalah etika bukan ilmu empiris, yang kelima adalah protes pelanggaran etika. Jadi, mitos bisnis amoral itu adalah mitos atau ungkapan yang menggambarkan bahwa antara bisnis dan moralitas tidak ada hubungannya sama sekali. Namun, mitos ini tidak sepenuhnya benar. Bisa dikatakan dengan demikian karena bagi pembisnis
atau pengusaha yang menginginkan bisnisnya agar lancar dan bertahan lama. Dari sisi ini, segi materi itu tidak akan cukup. Dengan demikian, harus dibutuhkan suatu pengetahuan pengalaman yang luas untuk dapat memperoleh atau meraih tujuan tersebut. Apabila kita kembali ke 5 poin yang tadi yang saya sebutkan, yaitu dapat disimpulkan. Pertama adalah dalam bisnis orang mempertaruhkan namanya, nama baiknya, seluruh hidupnya, keluarganya, serta nasib manusia pada umumnya. Maka dalam berbisnis ini harus memiliki cara dan juga strategi agar tidak mempertaruhkan nama baiknya, keluarganya, serta nasibnya pada umumnya. Ya, ini yang kedua, yaitu tentang bisnis di tengah masyarakat. Dunia bisnis mempunyai aturan mainnya sendiri dengan berbeda sama sekali dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis ini sendiri terjadi dan berlangsung dalam masyarakat. Itu artinya norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya. Tidak mau serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku bisnis sebagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah legalitas dan moralitas. Harus dapat membedakan antara legalitas dan moralitas. Legalitas dan moralitas berkaitan satu sama lain, tapi tidak identik. Hukum memang mengandalkan legalitas dan moralitas, tetapi tidak semua hukum dengan legalitas yang baik dan unsur moralitasnya sendiri. Ya, selanjutnya adalah poin yang keempat. Etika harus dibedakan melalui ilmu empiris. Ilmu empiris diibaratkan ilmu pasti seperti matematika. Suatu kenyataan bisa dijadikan patokan dalam pembuatan keputusan selanjutnya. Namun lain halnya dengan etika. Etika memang melihat kenyataan sebagai pengambilan keputusan, dan perbedaannya terletak pada unsur-unsur pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Ini sekarang adalah poin yang kelima, yaitu tentang protes pelanggaran etika. Saya ambil dari poin yang ketiga, yaitu legalitas dan moralitas. Di sini saya berikan contoh pada praktik monopoli, di mana praktik monopoli ini adalah praktik yang secara legal diterima dan dibenarkan. Secara moral, praktik ini harus ditentang oleh para masyarakat sebagian praktik yang tidak adil dan tidak fair dan tidak etis. Dan ini yang saya maksud adalah para pembisnis yang melakukan monopoli, dan juga ada para pembisnis yang tidak melakukan praktik monopoli ini sendiri. Nah, orang pembisnis yang tidak melakukan praktik monopoli ini adalah orang pembisnis yang juga melakukan penentangan praktek tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang pembisnis pun sadar dan menentukan perlunya praktek bisnis yang etis, tidak seperti praktek yang monopoli itu sendiri. Terlepas dari apakah praktek itu didasarkan pada aturan hukum yang berwenang dalam hukum bisnis ataupun tidak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lalita Devi Fatmawati, NIM 2017-210483. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa etika diperlukan dalam bisnis. Ada 6 alasan. Yang pertama, memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua, mencegah merugikan pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama dan produktivitas kerja. Yang keempat, melindungi perusahaan dari pegawai maupun pesaing yang tidak etis. Yang kelima, melindungi pegawai. Dan yang keenam, meningkatkan moral individu. Baik, penjelasan mengenai memenuhi harapan masyarakat. Di sini dalam etika, pelaku bisnis dituntut untuk peka dan lebih peduli terhadap masyarakat sekitar, bukan hanya dari segi materi seperti memberikan sumbangan, tetapi juga hal-hal yang lebih kompleks seperti pelaku bisnis membuat
acara-acara yang dapat melibatkan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar merasa bahwa mereka dihargai. Lalu yang kedua, mencegah merugikan pihak lain. Perilaku yang tidak etis dan tidak benar ini dapat mendapatkan respon buruk dari pelanggan dan masyarakat sekitar. Itu juga dapat merusak dan merugikan perusahaan karena mereka akan kehilangan kepercayaan dan citra positif yang selama ini mereka dapatkan, dan itu merupakan penilaian dari pelanggan dan masyarakat sekitar. Ini juga akan berimbas pada keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Mereka akan mengalami kerugian dan juga perusahaan akan kesulitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama dan produktivitas kerja. Di sini dengan meningkatkan nilai moral dan berperilaku etis, maka perselisihan yang terjadi antara karyawan atau pegawai akan terhindarkan. Hal ini membuat perusahaan dengan mudah menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, melindungi perusahaan dari pegawai maupun pesaing yang tidak etis. Di sini dengan menerapkan etika dalam suatu perusahaan, maka akan membuat persaingan yang ada di dalam maupun di luar perusahaan menjadi persaingan yang sehat. Hal ini karena terjalinnya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pesaing, begitu juga dengan antar pegawai, dan ini akan meminimalisir munculnya perselisihan atau permusuhan. Yang kelima, melindungi pegawai. Di sini dengan menjunjung tinggi nilai moral, maka perusahaan dapat melindungi pegawainya dari terjadinya konflik-konflik atau kesalahpahaman antar pegawai, dan ini juga akan membuat perusahaan dengan mudah menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, meningkatkan moral individu. Terciptanya perilaku yang menjunjung tinggi moral dan etika akan menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan, di mana karyawan akan lebih sopan santun dan lebih beretika dalam kegiatan sehari-hari. Dan juga terciptanya motivasi kerja yang tinggi antara para anggota karyawan perusahaan. Hal ini karena lingkungan perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan membuat anggota merasa nyaman untuk bekerja sehingga memiliki motivasi kerja. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ingrid Wilujeng dengan NIM 2017-210529. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun rencana bisnis yang etis dengan pendekatan stakeholder. Tentunya, bisnis yang kita jalani atau perusahaan tempat kita bekerja akan selalu berhubungan dengan pihak eksternal atau pihak luar. Lalu bagaimana cara mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dengan tuntutan etika di pihak lain? Yang pertama adalah memetakan hubungan-hubungan yang terjalin. Kita harus mengerti apa hubungan kita dengan pihak luar dan pahami apa hubungan kita dengan pihak luar. Yang kedua adalah karena bisnis selalu akan memikirkan keuntungan, pastikan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang wajar dan keuntungan yang equal. Walaupun dari segi biaya atau currency atau hal lain itu tidak sama, tapi kedua belah pihak akan sama-sama merasa untung dan equal. Jadi kedua belah pihak akan mendapatkan kesempatan win-win. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sastra Gugat Perdana dengan NIM 2017-210582. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok stakeholder. Kelompok stakeholder sendiri ada dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok primer itu sendiri. Nah, kelompok primer sendiri biasanya disebut dengan stakeholder utama. Stakeholder utama ini terkait langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka adalah penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. Nah, di kelompok primer sendiri ada 3 poin utama yang harus dijelaskan. Yang pertama itu ada berkaitan dengan produksi dan menjual barang dan jasa. Yang kedua, kelompok primer ini terjadi di pasar bebas. Dan yang ketiga, pemegang saham, kreditor, pemasok, konsumen, rekan bisnis, pesaing, penyalur, pekerja, dan pemilik. Nah, beberapa contoh stakeholder utama sebagai berikut. Yang pertama ada masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapatkan manfaat dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap sebagai aspirasi masyarakat
Dan yang kedua itu ada manajer publik, lembaga publik yang memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Arlanda Lestari dengan NIM 2017-10611. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi perusahaan, dan keberadaan mereka tidak begitu penting untuk kelangsungan kehidupan perusahaan. Nah, perusahaan tidak dipengaruhi oleh kelompok ini untuk kelangsungan kehidupannya, tetapi kelompok ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut dengan cara mengganggu kelancaran bisnis perusahaan tersebut. Contohnya berkaitan dengan dampak sosial, kemudian pemerintah setempat, masyarakat setempat, kelompok pendukung, aktivis sosial, media massa, dan juga pemerintah asing. Nah, yang pertama misalnya lembaga pemerintah yang terkait atau terlibat dengan isu-isu tetapi tidak dapat secara langsung ikut andil dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, lembaga LSM setempat. Nah, LSM ini yang bergerak di bidang sesuai dengan yang direncanakan, manfaat, kemudian dampak yang muncul, yang memiliki concern termasuk organisasi massa yang terkait. Nah, kemudian yang ketiga, perguruan tinggi, yakni kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah serta pengusaha, badan usaha yang terkait. Nah, yang terakhir adalah pengusaha, badan usaha atau badan usaha yang terkait itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizky Amarwati, NIM 2017-210629. Di sini saya akan berbicara mengenai hukum dan juga etika dalam perilaku bisnis. Sama berbicara tentang benar atau tidak benarnya suatu perilaku. Nah, opini masyarakat sendiri terhadap perilaku pelaku bisnis itu tidak hanya didasarkan pada hukum saja, melainkan juga perilaku etis. Keduanya itu harus berjalan secara seiring, namun tetap merupakan dua hal yang berbeda. Pertama, kita akan membahas hukum dahulu. Nah, hukum itu adalah suatu perangkat yang mengatur tata cara dalam berbisnis. Hukum ini itu merupakan produk dari lembaga masyarakat yang dimana secara resminya tentang benar atau salahnya itu suatu perilaku itu sudah ditulis dalam peraturan. Nah, peraturan ini itu contohnya seperti Undang-Undang Dasar, terus KUH Perdata, terus KUH Perdana, dan juga KUH Pidana dan lain-lainnya. Hukum ini itu perlu diadakan dalam suatu perilaku bisnis dikarenakan untuk melindungi pelaku bisnis, dan ini itu dikarenakan lebih efisien daripada hukum etika sendiri. Nah, berbicara tentang etika, kita mengetahui bahwa etika itu adalah suatu peraturan, namun peraturan itu tidak tertulis, di mana etika ini itu merupakan produk dari interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, etika sendiri ini juga disebut sebagai judgement dari masyarakat. Jadi, adanya etika ini muncul dikarenakan apa yang timbul dari keadaan sekitar atau masyarakat. Lebih dikatakan lebih banyak penilaiannya dibandingkan hukum, karena judgement dari masyarakat sendiri itu juga sangat penting untuk seorang perilaku bisnis. Contohnya saja itu etika dalam berbicara. Nah, setiap daerah itu memiliki etika yang berbeda-beda. Contohnya saja di Indonesia sendiri, di etika orang Batak ketika berbicara dengan nada tinggi itu adalah sesuatu hal yang biasa. Namun ketika itu diterapkan di Jawa dalam acara meeting, itu akan menjadi hal yang rancu dikarenakan orang Jawa itu memiliki nada khas yang lembut, atau orang yang mempunyai nada khas yang lembut itu dikatakan lebih sopan daripada orang yang berbicara dengan nada tinggi. Titik rawan dari
masalah etis itu adalah karena tuntutan etis itu berkembang lebih cepat daripada ketentuan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabi Putri Antonia dengan NIM 2017-210636. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang modifikasi tindakan bisnis yang dikaitkan dengan status hukum dan status etis. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum dan bisnis ini sangat erat kaitannya. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum, bukan sebaliknya hukum yang mendasari terbentuknya etika bisnis. Ketika berkaitan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung ditafsirkan sebagai masalah legal atau tidak legal. Namun demikian, hukum harus dapat mengodifikasi harapan dari etika bisnis, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Di sini ada tabel yang menunjukkan tentang hubungan antara hukum dan etika bisnis. Apakah etis, tidak jelas atau tidak etis, apakah sesuai hukum, tidak jelas sesuai hukum, dan melanggar hukum. Berkaitan dengan etis dan sesuai hukum, yang kemudian menimbulkan etis dan legal. Sesuai hukum tidak jelas menimbulkan etis tidaknya tetapi tidak legal. Sesuai hukum tetapi tidak jelas menimbulkan tidak etis dan tetapi legal. Selanjutnya yaitu tidak jelas kemudian etis. Etis dan tidak jelas menimbulkan hasil etis tapi tidak jelas legalitasnya. Kemudian, tidak jelas dan tidak jelas menimbulkan ketidakjelasan etis dan ketidakjelasan hukum beserta legalitasnya. Kemudian, tidak jelas dan tidak etis. Ini menjadi tidak etis dan tidak jelas legalitasnya. Kemudian, ada yang etis namun selanjutnya yaitu ada melanggar hukum dan etis. Ini akan menjadi etis tetapi tidak legal karena dia melanggar hukum. Kemudian ada tidak jelas dan secara etis dan melanggar hukum. Ini akan menimbulkan tidak jelas etis tindakannya dan tidak legal secara hukum. Kemudian ada tidak etis dan melanggar hukum. Ini akan menjadi tidak etis dan tidak legal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.